Serangan Rusia yang dimulai pada Februari 2022 lalu terhadap Ukraina masih berlanjut hingga saat ini. Dilansir dari Epinews, pada Maret 2023, sebuah gambar satelit menunjukkan pasukan Rusia menggali sistem parit yang luas antara daratan Ukraina dan semenanjung Laut Hitam. FYI nih geolovers, Laut Hitam memainkan peranan penting bagi Rusia. Di tempat inilah terdapat pangkalan armada Laut Hitam Rusia yang berada di kota Sevastopol, Crimea, yang tak lain adalah wilayah yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Ukraina. Selain Rusia dan Ukraina, Laut Hitam juga sangat penting bagi negara-negara lain yang mengelilinginya. Bahkan, Amerika yang berada di benua lain pun sangat menginginkan Laut Hitam berada di bawah pengaruhnya. Yuk, simak ulasan Geografy mengenai pentingnya Laut Hitam secara geopolitik berikut ini. Laut Hitam adalah laut pedalaman terkurung daratan terbesar di dunia. Laut ini terhubung ke Samudra Atlantik melalui Selat Bosporus yang berada di sudut barat daya laut, Laut Marmara, Dardanella, Laut Aegea, dan Laut Mediterania. Perairan ini memisahkan Eropa Timur dan Asia Barat. Di sebelah timur Laut Hitam ada Selat Kerch yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Azov yang lebih kecil. Memiliki luas permukaan mencapai 436.400 km persegi, Laut Hitam sedikit lebih kecil dari Pulau Sumatera di Indonesia. Laut ini memiliki kedalaman hingga 2.210 meter. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Hitam, yakni Ukraina di utara, Rusia di timur laut, Georgia di timur, Turki di selatan, dan Bulgaria serta Rumania di barat. Sekilas tentang penamaan Laut Hitam nih geolovers. Biasanya, orang akan mengira jika Laut Hitam memiliki air berwarna hitam pekat dan mengerikan. Padahal sebenarnya, Laut Hitam memiliki warna perairan yang tidak jauh berbeda dengan laut pada umumnya, yakni berwarna biru. Ada banyak hipotesis mengapa laut ini akhirnya dinamai Laut Hitam. Salah satu hipotesisnya adalah warna gelap air laut. Warna gelap ini terbentuk ketika banyak hewan dan tumbuhan mati di bawah laut, serta bangkai kapal tetap berada di bawah air untuk waktu yang lama. Karena konsentrasi hidrogen sulfida yang tinggi, lumpur hitam terbentuk pada benda-benda ini dan bangkai di dalamnya, sehingga memberi warna hitam pada air. Teori lain adalah bahwa nama hitam diberikan ke laut oleh para pelaut yang mengamati bahwa laut menjadi hitam selama badai hebat di musim dingin. Dalam aspek ekonomi, Laut Hitam merupakan transportasi laut yang menghubungkan negara-negara Eropa Timur dengan pasar dunia. Selain sebagai pelabuhan laut dan perikanan, kegiatan utama meliputi eksplorasi hidrokarbon untuk minyak dan gas alam serta pariwisata. Salah satu pendukung ramainya jalur di Laut Hitam juga karena adanya pengembangan cadangan gas di laut ini yang sedang dieksplorasi di zona lepas pantai setiap negara pesisir. Cadangan gas ini menjadi kunci utama perekonomian di negara-negara yang mengelilingi Laut Hitam. Seperti yang dilansir dari Atlantic Council, sebelum mencaplokkan otonomi Crimea dan Rusia pada tahun 2014, Ukraina membuat beberapa kemajuan dalam meningkatkan produksi gas di betting barat laut yang dangkal. Pada tahun 2013, tumbuh menjadi 1,65 BCM. Pada tahun 2015, produksi mencapai 3 BCM karena telah selesainya lapangan Odeske dan Besimene dengan cadangan sumber daya tidak kurang dari 35 BCM gas alam. Volume pasti gas yang saat ini berada jauh di bawah Laut Hitam belum diketahui. Perkiraan kasar memperkirakan bahwa betting Ukraina mungkin mengandung lebih dari 2 triliun meter kubik gas. Angka pastinya belum ditentukan sejak 2/3 dari wilayah maritim negara itu diserahkan ke kontrol de facto Rusia setelah aneksasi Crimea secara ilegal oleh Rusia. Tidak hanya menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar,
Laut Hitam juga merupakan pertemuan 4 kekuatan besar, yakni NATO di barat, agresi militer Rusia di utara, pengaruh keuangan Cina yang terus tumbuh ke barat, dan ketidakstabilan Timur Tengah di selatan. Pusaran konflik geopolitik yang mengelilingi Laut Hitam inilah yang menjadikan wilayah ini sangat penting bagi Amerika dan Rusia yang sedang berebut pengaruh politik di kawasan tersebut. Bagi Amerika dan sekutu NATO-nya, melawan pengaruh Rusia di Laut Hitam sangat penting untuk mempertahankan pengaruh mereka di sisi tenggara Eropa. Pengaruh NATO sangat kuat di kawasan ini. Negara-negara di kawasan Laut Hitam telah menunjukkan kemauan politik yang lebih besar untuk mengerahkan pasukan guna mendukung operasi NATO. Apalagi dengan adanya serangan Rusia ke Ukraina yang dimulai pada tahun 2022 lalu, memunculkan rasa khawatir di negara lain seperti Georgia akan invasi Rusia ke negara tersebut. Karena seperti halnya dengan Ukraina, Georgia juga sedang berusaha untuk bergabung dengan NATO. Dari sisi Rusia, beberapa wilayah Ukraina berhasil diduduki oleh Rusia, sehingga Rusia mendapat sanksi dari Barat yang dianggap telah menginvasi Ukraina secara ilegal. Perang Rusia di Ukraina juga mencekik sejumlah besar produk pertanian yang diekspor melintasi Laut Hitam, memicu kekhawatiran akan krisis pangan global. Kemudian muncullah kesepakatan yang ditengahi oleh PBB untuk memulai kembali rute pengiriman ekspor pangan dari Ukraina. Kesepakatan ini pertama kali ditandatangani pada Juli 2022 lalu dan telah diperpanjang beberapa kali sejak itu, meskipun ada ancaman dari Rusia untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Rusia mengklaim bahwa negara-negara Barat belum mengimplementasikan sisi kesepakatan mereka, yaitu janji untuk memastikan ekspor makanan Rusia tidak terpengaruh oleh sanksi Barat, yang nyatanya masih banyak hambatan ekspor pangan yang dialami Rusia. Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengirimkan gandum dari pelabuhan Laut Hitam. Sebelum perang, program tersebut membeli setengah dari stok biji-bijiannya dari Ukraina. Sejak dimulainya kesepakatan berlakunya kembali ekspor biji-bijian pada Agustus 2022, lebih dari 655.000 ton gandum telah meninggalkan pelabuhan Ukraina ke Ethiopia, Yaman, Afghanistan, Sudan, Somalia, Kenya, dan Djibouti. Rusia juga bergantung pada Laut Hitam untuk akses ke Mediterania dan sekitarnya, baik untuk operasi militer di luar lingkungan terdekatnya, maupun untuk ekspor komoditas utama Rusia, yakni minyak dan gas. Rusia melihat Mediterania sebagian besar didominasi oleh NATO, tetapi masih berpeluang untuk membuat terobosan politik, ekonomi, dan militer dengan negara-negara regional utama, seperti yang telah dilakukan di Suriah. Misalnya, Rusia melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara Mediterania, seperti Siprus, Mesir, Israel, dan Libya yang belum terpengaruh oleh NATO. Saat ini, Rusia memandang semenanjung Crimea sebagai batu loncatan untuk memproyeksikan kekuatan ke wilayah Mediterania yang lebih luas. Keunggulan Crimea dalam misi Rusia adalah untuk menghalangi dan bertahan melawan Amerika Serikat dan NATO jika terjadi konflik Timur Barat. Apalagi di Laut Hitam juga dikelilingi oleh negara anggota NATO, seperti Turki, Rumania, dan Bulgaria. Bahkan Ukraina dan Georgia juga sudah berusaha bergabung dengan NATO. Hal ini menjadikan Rusia semakin terpojok secara geopolitik. Rusia percaya bahwa ancaman dari wilayah Laut Hitam telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan lebih dari sekedar bahaya regional. Kedekatan Laut Hitam dengan jantung Rusia berarti bahwa sebagian besar Rusia Eropa dapat berada dalam jangkauan rudal jarak menengah berbasis laut dan darat oleh NATO. Pejabat Rusia mengeluh bahwa pengerahan sistem pertahanan rudal NATO di Rumania merupakan pelanggaran infrastruktur strategis Amerika di lingkungan Rusia dan dimaksudkan untuk merusak keamanan Rusia. Rusia jelas memiliki kelemahan di Laut Hitam karena kombinasi geografi dan politik yang membatasi aksesnya ke wilayah Mediterania yang lebih luas.
Meskipun Crimea dan kota pelabuhan Novorossiysk Rusia Selatan telah memberi Angkatan Laut Rusia dan kapal tanker akses ke pelabuhan air hangat, namun semua kapal yang memasuki atau meninggalkan Laut Hitam harus melewati Selat Bosphorus dan Dardanella yang dikuasai Turki. Selat tersebut merupakan dua jalur strategis penting antara Laut Hitam dan Mediterania. Kontrol Turki atas Bosphorus dan Dardanella telah dikonfirmasi dalam Konvensi Montreux tahun 1936. Berdasarkan perjanjian tersebut, Turki mengizinkan kapal sipil untuk melewati selat itu di masa damai dan memberlakukan beberapa pembatasan pada kapal militer yang bukan milik negara pesisir Laut Hitam. Rusia telah lama mengkhawatirkan kemampuan Turki untuk menggunakan selat itu sebagai chokehold. Jika pada suatu saat terjadi konflik militer antara Rusia dan NATO, yakni menahan pergerakan pihak lawan di selat tersebut, yang tak lain adalah pergerakan Rusia itu sendiri. Saat ini, Rusia terlibat dalam manuver geopolitik yang sama rumitnya dengan Turki. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki sejarah hubungan yang rumit. Rusia telah memberikan serangkaian bujukan kepada Turki seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan dukungan diplomatik selama upaya kudeta terhadap Erdogan pada tahun 2016. Namun, semua hal tersebut belum meluluhkan Turki untuk berpaling ke Rusia. Rusia mendapatkan angin segar ketika terjadi ketegangan antara Amerika dan Turki baru-baru ini, yang berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, memberi Rusia peluang untuk merusak aliansi Amerika-Turki. Paham politik otoriter Turki yang meningkat dan kekecewaan yang meningkat juga terhadap Uni Eropa memudahkan Rusia untuk memanfaatkan perpecahan antara Turki dan Eropa. Bagi Rusia, keamanan tanah air Rusia dan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan menjadi pertimbangan utama lainnya. Namun, Rusia juga memiliki aset ekonomi penting di kawasan Laut Hitam yang ingin melindunginya. Laut Hitam adalah arteri perdagangan dan transportasi penting bagi Rusia. Baik Rusia maupun negara-negara Asia Tengah sangat bergantung pada pelabuhan Novorossiysk Rusia untuk mengekspor biji-bijian dan minyak dengan kapal. Hal ini memberi Rusia pengaruh yang berguna atas Asia Tengah yang terkurung daratan. Sementara itu, Rusia berinvestasi dalam infrastruktur baru untuk melindungi koridor perdagangan Laut Hitamnya dan menciptakan lebih banyak rute alternatif untuk mengitari Ukraina. Serangkaian pipa minyak dan gas melalui Turki, termasuk pipa Turkstream yang baru diluncurkan, akan menopang hubungan Rusia-Turki, meningkatkan pengaruh Rusia dengan Turki, dan memberi Rusia rute ekspor baru yang melewati Ukraina. Terlebih lagi, perluasan ikatan energi Rusia di Balkan, terutama di Bulgaria, Makedonia Utara, dan Serbia, telah memposisikan energi dari Rusia sebagai senjata geopolitik dan melemahkan pengaruh NATO dan Uni Eropa di wilayah yang rapuh tersebut. Jalur pipa ini melayani lebih dari satu fungsi, selain menghasilkan pendapatan dan bertindak sebagai alat geopolitik dalam serangan dan pertahanan Moskow atas kepentingannya di wilayah Laut Hitam yang lebih luas dan di sisi selatan Eropa. Pemulihan hubungan Rusia dan Turki mungkin merupakan perubahan paling luar biasa dalam dinamika regional Laut Hitam selama dekade terakhir. Namun, Turki tetap menjadi mitra yang tidak dapat diandalkan untuk Rusia, dengan tradisi panjang hubungan permusuhan dengan Rusia. Turki ingin memperluas pengaruhnya dalam apa yang dilihat Rusia sebagai wilayah istimewanya, seperti yang paling jelas terlihat dalam dukungan militer Turki ke Azerbaijan dalam Perang Nagorno-Karabakh 2020. Turki juga terus mendukung integritas teritorial Ukraina, termasuk Crimea, dan menjual senjata ke Ukraina. Pada akhirnya, Rusia tetap harus mencari mitra politik selain dari mencuri anggota NATO untuk memastikan tidak adanya pengkhianatan di masa depan.